Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan rangkuman dari materi pengembangan kurikulum selama di semester 4 ini. Di mana ada dua pokok pembahasan di mata kuliah pengembangan kurikulum, yaitu kurikulum dan pembelajaran. Nah, terlebih dahulu saya akan menjelaskan sedikit tentang kurikulum itu sendiri. Dalam pendidikan, kurikulum biasanya diartikan sebagai ilmu yang harus dipelajari. Pun, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Konsep kurikulum mencakup beberapa bagian. Yang pertama, tujuan kurikulum. Kedua, fungsi dan peranan kurikulum. Yang ketiga, dimensi kurikulum. Keempat, komponen-komponen kurikulum. Dan kelima, kedudukan kurikulum dalam pendidikan. Pun tujuan kurikulum mencakup dua hal. Yang pertama, sebagai perkembangan tuntunan, kebutuhan, dan kondisi masyarakat. Kemudian yang kedua, didasari oleh pemikiran-pemikiran dan terarah pada pencapaian nilai-nilai filosofis. Selanjutnya, kita akan membahas tentang fungsi kurikulum, terkhusus di dunia persekolahan. Yang pertama, sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Kemudian yang kedua, sebagai pedoman yang mengatur segala kegiatan atau aktivitas yang dilakukan sehari-hari di lingkungan sekolah. Selanjutnya adalah dimensi kurikulum, di mana dimensi kurikulum ini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, kurikulum sebagai ide, di mana kurikulum ini mengandung makna bahwa sekumpulan ide yang akan dijadikan sebagai pedoman dalam pengembangan kurikulum selanjutnya. Kemudian, yang kedua adalah kurikulum sebagai dimensi rencana, di mana kurikulum ini dijadikan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Kemudian yang ketiga adalah kurikulum sebagai dimensi aktivitas, di mana kurikulum ini dimaksudkan bahwa segala aktivitas yang dilakukan oleh guru dan siswa di dalam proses pembelajaran. Kemudian yang keempat adalah kurikulum sebagai dimensi hasil. Nah, dimensi ini sangat memperhatikan hasil yang akan dicapai atau diraih oleh siswa sebagaimana dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya yang menjadi tujuan dari kurikulum tersebut. Landasan kurikulum sebagai dasar pertimbangan para pelaksana kurikulum untuk dijadikan instrumen dalam melakukan pembinaan terhadap implementasi kurikulum di setiap jenjang pendidikan. Landasan kurikulum terdiri dari prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Kata prinsip merujuk pada suatu hal yang urgen, dasar, dan wajib diperhatikan. Prinsip kurikulum terbagi menjadi dua, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Selanjutnya, jenis-jenis organisasi kurikulum yang terdiri dari Nah, poin kedua yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini tentang pembelajaran. Nah, terlebih dahulu kita harus ketahui apa itu pembelajaran.
Nah, pembelajaran merupakan suatu proses interaksi yang terjadi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar. Nah, pada pembelajaran ini ada 4 poin yang akan kita bahas. Yang pertama, mengenai komponen-komponen pembelajaran. Yang kedua, prinsip-prinsip pembelajaran. Yang ketiga, pendekatan strategi dan model pembelajaran. Serta yang keempat adalah inovasi pembelajaran. Prinsip pembelajaran adalah landasan berpikir, landasan berpijak dengan harapan tujuan pembelajaran tercapai dan tumbuhnya proses pembelajaran yang dinamis dan terarah. Adapun prinsip-prinsip pembelajaran yaitu perhatian dan motivasi, keaktifan, keterlibatan langsung, pengulangan, perbedaan individual, dan tantangan. Materi terakhir kita yaitu hubungan antara kurikulum dan pembelajaran. Kurikulum dan pembelajaran merupakan dua hal yang tak terpisahkan, ibaratkan Romeo dan Juliet. Ketika kita berbicara Romeo, tidak akan terasa lengkap tanpa Juliet. Artinya, pembelajaran tanpa kurikulum sebagai rencana tidak akan efektif, atau bahkan bisa keluar dari tujuan yang telah dirumuskan. Begitupun dengan kurikulum tanpa pembelajaran, maka kurikulum tersebut tidak akan berguna. Dengan kata lain, tidak ada kurikulum tanpa pembelajaran dan tidak ada pembelajaran tanpa kurikulum. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.